3 dicoblos. 1 dilihat, 2 diraba, 3 dicoblos. Selamat sore. Yang saya hormati para tetua adat, yang saya hormati paket kita EBA bersama seluruh ketua partai koalisi, seluruh tim pemenangan, koordinator kabupaten, koordinator kecamatan, koordinator desa, koordinator dusun, koordinator RT, koordinator TPS, para relawan generasi muda, generasi milenial, ibu-ibu semuanya, bapak-bapak semuanya, hadirin yang sore ini hadir berkumpul untuk menyaksikan bahwa proses dan perjuangan politik untuk memenangkan kita EBA penuh dengan keikhlasan dan keberanian. Bapak Ibu sekalian, saya berdiri di sini hanya ingin menunjukkan sebagai saksi hidup betapa perjuangan sahabat saya Pak Kim Taulin yang berulang kali ke Jakarta untuk memastikan bahwa keberpihakan APBN harus membantu kesejahteraan masyarakat Malaka. Bapak Ibu sekalian, saya pernah menjadi tim kampanye pemenangan Jokowi Ma'ruf di periode kedua. Melihat Jokowi sama persis melihat saudara Kim. Sederhana, apa adanya, ikhlas, dan selalu berbicara untuk pembangunan masyarakat yang dicintai. Saya pernah kasih cerita ke teman-teman. Kali ini saya kasih contoh. Satu-satunya tokoh di NTT yang masuk gedung DPR RI menggunakan kaos yang seperti beliau kenakan adalah saudara Kim Taulin. Apa kepentingan beliau terus-terusan masuk keluar gedung DPR, masuk keluar gedung kementerian? Tidak lain dan tidak bukan, Bapak Ibu sekalian, adalah memastikan anggaran negara harus berpihak kepada masyarakat Malaka. Saya sendiri pada kesempatan hari ini turut langsung menyaksikan betapa infrastrukturnya masih sangat jauh dari kesempurnaan. Saya lihat, izin Pak Kim, rumah-rumah masyarakat di Kabupaten Malaka belum sempurna pembangunannya menggunakan pembangunan beton. Jalannya masih bolong-bolong. Sektor pertaniannya masih jauh dari yang sempurna. Jika instrumen dasar ini tidak bisa mampu dijamin oleh pemerintah, maka kemajuan masyarakat Malaka hanyalah angan-angan, Bapak Ibu sekalian. Pada momentum sore hari ini, saya menyatakan dengan berani, jika ada yang mengklaim bahwa salah satu gedung megah di Malaka itu hasil dari buah kerjanya, maka dia salah, karena gedung itu datang ke Malaka atas pertemuannya dengan saya. Saya tidak usah sebut, tapi angkanya saya sebut, anggaran itu berjumlah 10 miliar. Boleh hari ini ada yang mengklaim, tapi jika dia lihat muka saya hadir di tengah Bapak Ibu sekalian, maka dia akan pastikan agenda pertemuan dengan saya itu akan saya buka sebagai bagian dari kejujuran kita terhadap masyarakat Malaka. Bapak Ibu sekalian, Jakarta itu pusatnya ibu kota negara.
Jakarta lah yang kemudian tempat kita meminta apakah negara bisa mampu memberikan anggaran untuk membantu kemajuan masyarakat atau tidak. Dan saya adalah juga saksi hidup. Saya adalah saksi hidup. Pak Kim yang sadar betul dengan pendapatan asli daerah yang rendah terus berupaya berjuang untuk memastikan proyek APBN masuk ke sini. Anggaran kabupaten kalau mau bangun jalan Bapak Ibu itu paling banyak itu 1 kilo 2 kilo. Tapi kalau anggaran APBN bangun jalan di Malaka itu bisa ratusan kilo Bapak Ibu sekalian. Maka seorang bupati Malaka ke depan yang kita harapkan adalah dia yang punya kemampuan untuk bergaul, berkomunikasi dengan semua elit Jakarta agar elit Jakarta sadar dan paham bahwa Malaka layak dibantu. Kita tidak butuh kepala daerah yang merasa hebat. You boleh hebat di sini, Pak. Jika you ke Jakarta dengan kehebatan you, dengan arogansi you, saya pastikan you tidak akan dibantu daerahnya. Elit di Jakarta tidak kenal Bapak Ibu sekalian, tapi ketika dia lihat tingkah kepala daerahnya, dia akan bilang, oh beginilah bentuk masyarakat Malaka. Jadi jika dia bagus, maka masyarakat Malaka akan bagus. Tapi jika dia perilakunya jelek, maka citra masyarakat Malaka juga akan jelek. Betul. Dengan sosok sederhana yang tidak memperlihatkan arogansinya, yang tidak memperlihatkan, wah saya adalah wakil bupati, wah saya adalah bupati. Kemudian hadir, berdiskusi, meminta, memohon, mengharapkan bantuan dan afirmasi dari pemerintah pusat untuk pembangunan masyarakat Malaka. Itulah pemimpin-pemimpin yang seideal-idealnya dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi tidak butuh yang merasa hebat, yang merasa jago. Saya dengan Pak Kim berdiskusi tadi malam. Saya sampaikan, Pak Kim, saya hadir di sini atas perintah Wakil Ketua DPR RI. Beliau berjanji, jika Pak Kim terpilih menjadi bupati, maka kita pastikan pembangunan infrastruktur dan SDM 5 kali lipat dibandingkan pembangunan sebelumnya. Ini bukan bahasa saya, Bapak Ibu sekalian. Saya pastikan, karena mohon maaf Pak Ketua, jika waktu itu komunikasinya bagus, maka jalan usaha tani, dana alokasi khusus untuk jalan usaha tani 65 miliar itu tidak mungkin di Manggarai Barat, tapi di Kabupaten Malaka. Jika komunikasinya bagus. Hari ini Bapak Ibu sekalian, apa sebenarnya kebutuhan masyarakat Malaka? Justru itu pertanyaan paling dasar dari setiap calon bupati dan wakil bupati. Apa sebenarnya kebutuhan masyarakat Malaka? Jika pertanyaan itu sudah dia tanya dalam dirinya, maka pertanyaan kedua yang harus dia tanya selanjutnya, langkah apa yang akan saya lakukan? Ketika pertanyaan langkah apa yang saya lakukan, dia harus sadar anggaran daerah saya rendah. Maka saya harus punya kemampuan untuk melakukan lobby anggaran demi pertanyaan pertama, menjawab kebutuhan masyarakat. Jadi kalau pemimpin tidak punya cara pandang demikian Bapak Ibu sekalian, maka saya pastikan bahasa kecintaan dia terhadap masyarakat hanya sebatas lipstik yang paginya merah merona, siangnya karena keringat, maka terhapus. Betul tidak Bapak Ibu sekalian? Saya tidak mau panjang lebar Bapak Ibu sekalian. Saya di sini ini saksinya banyak karena waktu itu beberapa kali saya bertemu dengan Pak Kim beserta teman-teman yang diajak itu menyaksikan. Saya tidak perlu nyebut angka karena Pak Kim sudah ingatkan, Pak Ari jangan sebut angka terhadap diskusi-diskusi yang pernah kita lakukan di Jakarta. Cukup ketika kita jadi bupati akan kita buktikan tidak kepada orang lain tapi kepada masyarakat Malaka komitmen kita membangun Malaka.
melihat antusias hari ini, Bapak Ibu sekalian yang hadir, mungkin ada yang sudah menunggu berjam-jam, hadir dengan antusias yang luar biasa. Saya lihat perjalanan tidak menghilangkan ritus-ritus adat, perjalanan yang tidak hanya direstui oleh masyarakat, tapi direstui oleh para leluhur. Maka saya pastikan tanggal 27 besok Bupati dan Wakil Bupati Malaka adalah kita, Eba. Buka surat suara, 1 dilihat, 2 diraba, 3 dicoblos. 1 dilihat, 2 diraba, 3 dicoblos. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan ke depan pasangan kita Eba, mungkin kesempatan saya tidak bisa menemani lama di Kabupaten Malaka, tapi dengan melihat secara langsung suasana dan situasi hari ini, perjalanan saya selama beberapa hari di Malaka ini akan menjadi pesan yang akan saya sampaikan kepada pimpinan saya, bahwa kondisi Kabupaten Malaka melalui kita Eba layak dibantu dan diperjuangkan kepentingan masyarakatnya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, saya sempat bilang ada gedung dan seterusnya, saya tidak usah sebut gedungnya apa. Biarkan ini menjadi pertanyaan. Jika pertanyaan ini bergelinding pada orang yang mengklaim bahwa gedung itu adalah hasil pembangunannya, maka dia akan sadar Ari sudah pernah ke Malaka. Fotonya ada, bukti WA-nya ada, dokumentasinya ada. Jadi siapa yang mau mengklaim? Itu saja mungkin Bapak Ibu yang saya sampaikan. Saya secara pribadi memohon doa kepada Bapak Ibu sekalian, semoga tanggal 27 kita sama-sama memastikan atas restu semesta tanggal 27 memenangkan paket kita Eba dengan yakin seyakin-yakinnya. Selamat sore, semoga Tuhan memberkati kita semua.